Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada jilid kedua di pembelajaran Ummi Dewasa. Di jilid kedua ini kita akan membahas beberapa materi yang sangat penting, khususnya pada membaca Al-Quran. Apa materi itu? Yaitu materi panjang atau mat, di mana ketika kita salah dalam membaca mat, maka akan merubah makna dari Al-Quran yang kita baca. Contoh sederhananya adalah ketika kita membaca wa amtorna alaihim matara, yang artinya dan Allah menurunkan hujan kepada mereka. Tetapi ketika kita membacanya matara yang mestinya toknya pendek, tetapi kita baca panjang, wa amtorna alaihim matara, maka artinya pun juga akan berubah, yakni dan Allah menurunkan bandara. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ketika panjangnya berubah, maka tentu artinya akan berubah. Nah, untuk itu kita akan lebih lanjut detail mempelajari tentang Ummi 2 ini, di mana Ummi 2 ini akan mengajarkan beberapa materi. Yang pertama adalah pengenalan bacaan panjang atau mat, kemudian pengenalan tanda coret panjang atau mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Kemudian di bagian pertama ini kita akan mengenalkan angka 100 sampai 500. Di bagian kedua nanti di jilid kedua ini akan mengajarkan mat panjangnya adalah 1 alif, tidak boleh lebih. Nah, dalam metode kita kali ini kita menggunakan istilah ayunan. Kemudian ketika membaca atau mengajarkan bacaan panjang mat wajib atau mat jaiz, maka panjangnya adalah 2 kali panjang biasa atau 2 alif atau 2 ayunan. Nah, di bagian kedua, nanti kita akan mengenal bagaimana cara membaca tanda sukun, kemudian tanda tasydid, yang dua-duanya ketika membaca harus ditekan membacanya. Nah, seperti apa proses menekan atau tekanan membacanya, kita akan pelajari di jilid 2 bagian kedua. Nah, kita akan masuk di jilid 2 bagian yang pertama. Teman-teman silakan dibuka buku Ummi yang sudah dibawa di halaman 1. Jilid 2 halaman 1. Kita akan mengawali dengan sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan perbedaan 2 kata berikut. Yang pertama dibaca pendek sebagaimana yang sudah kita pelajari, bana. Nah, kemudian yang kedua ini dibaca bana. Kedua perbedaan suara itu, yang pertama pendek, bana, pendek cepat. Yang kedua bana, baknya dibaca panjang. Perhatikan, jika ada fathah diikuti alif, ya, fathah diikuti alif, maka dibaca panjang 1 ayunan. Perhatikan, takarannya cukup 1 ayunan. Lebih dari 1 ayunan, maka salah. Salah dalam artian tidak dalam kategori lahnul jali, tetapi lahnul khofi, ya, terlalu panjang. Maka perhatikan takarannya adalah 1 alif atau 1 ayunan. Bana, bana, tanah, tanah. Teorinya tadi
setiap fathah diikuti alif dibaca panjang satu ayunan. Nah, teman-teman yang memiliki buku boleh mencatat di atas kata bismillah itu sebuah teori untuk kita ingat, setiap fathah diikuti alif dibaca panjang satu ayunan. Baik, kita latihan membaca sambil mengayunkan tangannya. Bana, jana, hana, khona, dana, zana, rona, zana, dan seterusnya. Kemudian di halaman kedua, perhatikan yang harus kita fokuskan perhatian kita adalah mana yang ada fathah diikuti alif. Maka suaranya harus panjang. Yang tidak ada fathah diikuti alif atau hanya fathah saja, maka dibaca pendek. Hasya, 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 safa, 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 soma, 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 khalaqa, khalaqa, khalaqa. Nah, teman-teman silakan dilanjutkan sendiri secara mandiri dan berlatih membaca nasara, yasara, jahada, na'ama di rumah masing-masing. Berikutnya adalah basiton, tabi'an, sabitan. Perhatikan ketika ada alif tetapi harokatnya adalah fathah tanwin, maka tidak berlaku panjang. Tidak berlaku panjang. Tetap dibaca pendek, tidak boleh dibaca basiton. Tidak boleh, itu salah. Tabi'an, salah. Tetapi cara membacanya pendek, ya. Jadi yang berlaku panjang adalah fathah diikuti alif, bukan fathatain diikuti alif. Cara membacanya basiton, tabi'an, sabitan, sadiqun, daribun, talibun, dan seterusnya. Silakan berlatih secara mandiri dengan buku yang sudah dimiliki. Yang berikutnya di halaman keempat, teori panjang yang kedua. Masih ingat teori panjang yang pertama tadi adalah fathah diikuti alif, dibaca panjang satu ayunan atau satu alif. Nah, yang berikutnya panjangnya sama dengan fathah diikuti alif. Coba kita baca terlebih dahulu yang sudah kita pahami dan kita ketahui ini. Yatama, panjang. Ada tanda sama dengan, berarti cara membaca kalimat ini sama dengan sebelumnya. Yatama sama persis dengan kata sebelumnya. Nah, perhatikan teman-teman, di bagian harokat ma di atasnya ada fathah berdiri. Ada fathah berdiri. Nah, fathah berdiri ini juga salah satu tanda panjang. Teorinya adalah setiap fathah panjang dibaca panjang satu ayunan. Perhatikan. Fokusnya adalah setiap fathah panjang dibaca panjang satu ayunan. Wa ma qala idza talaha wa ma banaha fata'ala wa ila 'adin bi ayatina. Nah, teman-teman silakan berlatih untuk kata-kata yang berikutnya. Hati-hati, ada dua tanda panjang yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah
jika ada fathah diikuti alif. Yang kedua, jika ada fathah panjang. Oke. Di halaman 5 kita diajak berlatih untuk menterampilkan diri. Hadza siratun. Hadza lasahirun. Ala dzalika. Dzalika laayatin. Di halaman ke-6, perhatikan, kita mendapatkan satu lagi teori tentang yang harus dibaca panjang. Apa itu? Perhatikan. Ini dibaca apa? Bina. Berikutnya dibaca bina. Coba kita ulang lagi. Bina. Bina. Oke. Tina menjadi tina. Nah, apa teorinya kira-kira? Oke. Setiap kasroh, perhatikan, setiap kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang satu ayunan. Jina menjadi jina. Kalau hina menjadi hina. Oke. Jina, hina, khina, dina, zina, rina. Dan berikutnya kita berlatih sami'an, aliman, hanifan, hasiban, jalilan, rafiqan, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan. Berikutnya di halaman 9. Silakan dibuka halaman 9. Di situ yang pertama kita sudah bisa membacanya yaitu hi. Ada tanda sama dengan? Masih ingat ketika ada tanda sama dengan berarti cara membacanya sama. Hi sama dengan hi sama dengan hi. Apa teorinya? Setiap kasroh panjang, perhatikan, setiap kasroh panjang dibaca panjang satu ayunan. Setiap kasroh panjang dibaca panjang satu ayunan. Oke, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Di layar ini ada di mana saja ada kasroh panjang. Yang pertama ada di hi, ibadihi, hisabihi, ta'amihi, dan banyak lagi yang ada kasroh panjang. Baik, kita akan membaca ibadihi, hisabihi, ta'amihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa ayatihi, hasibina, wa jasadihi, wa kafabihi. Dan silakan dibaca mandiri lanjutannya. Di halaman 10 kita masih diajak berlatih menterampilkan tentang tanda panjang yang sudah kita pelajari. Coba kita review lagi. Yang pertama adalah setiap fathah diikuti alif, dibaca panjang satu ayunan. Yang kedua, setiap fathah panjang dibaca panjang satu ayunan. Kemudian yang ketiga adalah setiap kasroh diikuti ya sukun,
dibaca panjang satu ayunan. Yang keempat, setiap fathah panjang dibaca panjang satu ayunan. Oke, kita berlatih halaman 10. Saya contohkan 3 baris yang atas. Wa kafa bina hasibina makithina fihi abadan wa kutubihi wa rusulihi waliya fiha ma'aribu. Oke, silakan dilanjutkan secara mandiri. Yang berikutnya adalah tanda panjang yang nomor 5. Apa itu? Perhatikan. Kata yang pertama dibaca pendek cepat. Buna. Yang kedua kita baca buna. Apa teorinya? Teori di halaman 11 ini adalah dhammah diikuti wawu sukun dibaca panjang satu ayunan. Dhammah diikuti wawu sukun dibaca panjang satu ayunan. Tuna menjadi tuna. Kalau juna menjadi juna. Kalau huna menjadi huna. Kalau huna menjadi huna. Apa sebabnya? Karena ada dhammah diikuti wawu sukun. Nah, coba sekarang saya contohkan cara membacanya beberapa baris. Nanti silahkan berlatih secara mandiri. Juna, huna, khuna, duna, dhuna, runa, ghafurun, syakurun, halu'an, qa'udun, ruku'an, sujudan. Oke, dan silakan dilanjutkan secara mandiri. Di halaman ke-12 kita masih berlatih menterampilkan tanda-tanda panjang. Kadzibatin khati'atin Musa wa Haruna sami'an aliman lakana lizaman raqibun atidun wa mata'an ila hinin, dan seterusnya. Silakan berlatih secara mandiri. Nah, yang berikutnya tanda panjang yang terakhir, yang ke-6. Apa itu? Yaitu hu sama dengan hu sama dengan hu. Apa? Yaitu setiap dhammah panjang dibaca panjang satu ayunan. Perhatikan, setiap yang ada dhammah panjang dibaca panjang satu ayunan. Kitabahu, bayanahu, famalahu, wa kutubihi, wa rusulihi, wa basarihi. Nah, teman-teman, silakan diterampilkan 6 tanda panjang. Yang pertama ada fathah diikuti alif, fathah panjang, kasroh diikuti ya sukun, kasroh panjang, dhammah diikuti wawu sukun, kemudian yang terakhir adalah dhammah panjang. Semua tanda ini
harus dibaca panjang 1 alif atau 1 ayunan. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Selamat menterampilkan teori-teori yang sudah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.